Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat panjang umur. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan hari bayan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, memberikan petunjuk kepada kita dari jalan yang gelap menuju jalan terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah kita sering merasa tidak khusyuk. Ketika kita melaksanakan sholat sering merasa tidak khusyuk. Ketika kita berpuasa sering hati kita, jiwa kita merasa belum tenang atau merasa ada sesuatu yang kurang dalam puasa kita. Dalam bekerja atau berusaha, kita juga sering merasa bahwa kita melakukan segala sesuatu masih sembrono, masih mudah tergoda, masih mudah gampang dipengaruhi oleh orang lain, bahkan tergoda oleh hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pelajar, seorang siswa, seorang murid dalam proses kegiatan belajar mengajar pun juga sama. Ketika ada ulangan, ada ujian, ketika mengerjakan soal masih tergoda untuk menyontek, masih tergoda untuk membuka buku atau membuka teks-teks untuk bisa menjawab jawaban dari ujian tersebut. Masih memanipulasi ulangan tersebut. Ketika kita berdagang, ujian, godaan untuk mempermainkan dagangan dengan mengurangi timbangan dan lain-lain itu masih terjadi dalam kehidupan kita, sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan yang mulia ini kita akan bermuhasabah, kita akan introspeksi diri kita akan belajar apa saja yang bisa kita lakukan atau hal apa yang bisa kita lakukan supaya ibadah kita menjadi khusyuk, supaya kegiatan muamalah kita menjadi baik, terhindar dari dosa, supaya kita dalam melakukan aktivitas harian kita terhindar dari maksiat, supaya seorang pelajar atau yang disebut dengan siswa atau murid terhindar dari perbuatan yang terlarang, yaitu menyontek dan lain-lain. Yang pertama adalah seyogyanya kita mempunyai sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu adalah kegiatan atau usaha riyadhah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dengan cara merasa dirinya, merasa kita selalu diawasi oleh Allah dimanapun berada. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah, kalau kita sudah merasa bahwa Allah melihat kita, kita sudah menanamkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, kita kemanapun berusaha apapun, melakukan apapun diawasi sama Allah, insya Allah kita akan selamat. Bayangkan ketika kita misalnya disodori minuman keras, tidak ada siapa-siapa di situ, yang ada mungkin hanya teman kita.
kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasa bahwa Allah melihat kita, maka mustahil minuman itu akan kita minum. Tidak mungkin minuman itu akan kita minum. Karena apa? Karena kita merasa bahwa Allah melihat kita. Ketika misalnya kita di kantor, kita sendirian, kita memegang kebijakan, memegang proyek atau apapun, kemudian di situ ada yang harus ditandatangani, yang harus dikelola, keuangan dan sebagainya. Kemudian di situ ada kesempatan untuk memanipulasi data sehingga kita bisa menarik keuntungan pribadi untuk proyek atau yang kita kelola. Tapi kalau kita merasa bahwa hari itu, di saat-saat apapun, di menit apapun, di detik kapanpun Allah melihat kita, kita akan gemetar ketika kita menandatangani yang bukan hak kita. Mustahil kita akan berbuat hal itu. Ketika seorang siswa sedang ujian, merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai sifat muraqabah, maka mustahil ketika dia kesulitan dalam menjawab soal, mustahil ia akan berusaha untuk menyontek. Itu sifat muraqabah. Dan orang yang beribadah, contoh sholat, ketika dia mempunyai sifat muraqabah, ketika muraqabah itu betul-betul masuk dalam jiwanya, maka sholatnya akan khusyuk, sholatnya akan betul-betul dihayati. Bahwa karena merasa apa? Karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan muraqabah. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan ini misalnya kita berpuasa. Berpuasa, ibadah puasa adalah ibadah yang betul-betul kaitannya kita dengan Allah. Ibadah yang muraqabah banget. Karena hanya kita dan Allah yang tahu. Kita makan diam-diam, tidak ada yang tahu. Kita minum sembunyi-sembunyi pun juga kita tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Maka disitulah kehebatan ibadah puasa. Ibadah puasa melatih diri kita untuk yakin bahwa betul-betul kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang berpuasa yang beriman kemudian tidak mau makan dan minum walaupun tidak ada yang melihat? Karena ia yakin dalam dirinya, dalam hatinya, dalam jiwanya ada keyakinan bahwa Allah pasti melihatnya. Ia punya keyakinan bahwa Allah selalu melihatnya. Maka tidak dilakukan perbuatan makan dan minum. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi misalnya seandainya ketika kita sudah berusaha muraqabah, kita sudah punya keyakinan Allah selalu melihat kita, tapi kita masih kemudian tergoda untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Masih tergoda untuk melakukan perbuatan maksiat. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang kedua adalah kematian. Ingat mati. Maka bayangkan ketika misalnya ketika kita berdagang, berusaha mengurangi timbangan, sudah yakin bahwa Allah melihat kita, kemudian masih ada keraguan-keraguan di dalam hati kita, maka timbulkan keyakinan bahwa ini adalah kita nimbang untuk yang terakhir kali, karena besok kita akan mati. Maka insya Allah kita tidak akan melakukan kecurangan. Orang yang sholat, bayangkan bahwa hari itu adalah sholat terakhir kita. Besok kita sudah tidak sempat lagi sholat. Maka kalau kemudian kita membayangkan kematian, insya Allah ibadah kita bisa lebih khusyuk. Ketika kita berdagang, seorang pejabat, seorang pemegang kebijakan, kalau sudah muraqabah ilallah, sudah ingat mati, tidak mungkin ia akan berbuat korupsi. Karena apa? Karena ketika ia mau tanda tangan, ketika ia mau nilep uang negara atau mau mengambil uang yang bukan haknya, yang diingat adalah kematian. Bagaimana ketika nanti setelah ia tanda tangan, setelah pulang dari kantor, malaikat maut menjemputnya. Belum sempat ia bertaubat. Seorang siswa yang berusaha untuk nyontek dan lain-lain, kalau ingat kematian, insya Allah perbuatan itu tidak akan dilakukan. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat ini
merupakan sifat yang harus kita terus tanamkan dalam jiwa kita, yang harus kita latih dalam kehidupan kita. Kita melatih diri kita melatih jiwa kita untuk berbuat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita merasa, dengan cara kita terus merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu Allah melihat setiap perbuatan kita. Yang kedua, kita merasa bahwa ini adalah akhir hidup kita, karena ini adalah kesempatan yang Allah berikan terakhir buat kita sebelum kita meninggal dunia. Merasa bahwa hidup ini akan berakhir. Ingat mati terus-menerus. Kalau orang sudah ingat mati, maka perbuatannya akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan puasa Ramadan ini, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita dengan beribadah yang sungguh-sungguh, seolah-olah kita melihat Allah, dan pasti Allah melihat kita. Dan kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, merasa bahwa ini adalah bulan puasa Ramadan terakhir hidup kita. Ini adalah bulan puasa terakhir dalam hidup kita. Seolah-olah kita tidak akan ketemu lagi di bulan Ramadan tahun akan datang. Seolah-olah kita tidak punya waktu lagi untuk beribadah Ramadan, beribadah di bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Karena merasa bahwa ini adalah ibadah Ramadan terakhir buat kita. Karena kita merasa hidup kita terakhir bulan Ramadan ini, maka ibadah kita tingkatkan. Kualitas ibadah kita tingkatkan. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menanamkan kepada diri kita, menanamkan ke dalam jiwa kita sifat muraqabah, sifat yang terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha berriyadhah, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memupuk sifat itu supaya ada terus-menerus dalam hati kita. Yang kedua, semoga kita terus menjadi umat Rasulullah SAW yang selalu ingat mati. Karena orang yang selalu ingat mati, insya Allah selamat dalam kehidupannya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.